Puji nama Tuhan, saat ini kita ada di tempat ini. Kita percaya bahwa kita ada di tempat ini semata-mata adalah karena kasih kemurahan Tuhan. Kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan Tuhan sudah memimpin kita untuk kita bisa ada di tempat ini saat ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala dan kepada Saudara Samuel Wiwanda yang sudah mengundang saya ke tempat ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pengurus, aktivis ya yang ada di tempat ini yang sudah mempercayakan mimbar ini kepada saya. Seperti kata pepatah, ini biasanya perkataan template. Karena saya baru pertama kali ya hadir di tempat ini, maka ada pepatah katanya tak kenal tak sayang ya. Jadi saya di sini akan memperkenalkan diri sebentar. Saya adalah Heno Gandawijaya. Saya juga dari GBI. Jadi kalau di kalangan GBI bukan hanya saya yang namanya Heno, ada satu lagi yang namanya Heno gitu ya. Dan kebetulan kami saling mengenal satu dengan yang lain ya. Heno yang sini maupun Heno yang sana juga saling mengenal gitu ya. Nah, puji nama Tuhan, saat ini saya diberikan kepercayaan oleh Tuhan juga, oleh karena kemurahan Tuhan, saya saat ini juga melayani sebagai gembala di GBI Kapasari. Ya, gereja ini gereja yang sudah sangat tua di Surabaya. Salah satu mungkin yang tertua di Surabaya. Biasanya kalau orang Kristen yang lama yang ada di Surabaya biasanya masih paling tidak pernah dengar lah, oh GBI Kapasari gitu ya. Jadi ini memang gereja yang sudah sangat tua dan kami bisa bertahan sampai saat ini. Kami rasakan betul bahwa itu semata-mata adalah karena kasih kemurahan Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu situasi sekarang tidak gampang ya. Jadi untuk sebuah gereja bisa bertahan itu sudah betul-betul kita harus bersyukur. Kita mengucap syukur, kita berterima kasih pada Tuhan. Karena tanpa pertolongan Tuhan, tanpa topangan dari Tuhan, sangat sulit ya gereja itu bisa tetap bertahan. Makanya Bapak Ibu, kita di sini juga bersyukur ya kepada Tuhan ya. Jadi gereja ini masih ditolong oleh Tuhan, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Saya percaya ini juga bukan semata-mata karena Ibu Gembala, karena pengurus, tetapi karena Tuhan yang membuat gereja ini bisa tetap ada. Jadi kita harus selalu menyadari bahwa gereja ini ada bukan karena gereja ini mau ada, tetapi karena Tuhan mau gereja ini tetap ada. Amin. Amin. Ya, mungkin itu sedikit perkenalan saya. Saya sudah menikah dan saya saat ini sudah dikaruniai 2 orang anak, masih kecil-kecil. Yang satu baru tahun ini masuk SMP, yang satu lagi masih kelas 4 SD, jadi masih kecil-kecil gitu ya. Oke, itu saja mungkin perkenalan saya. Oh iya, satu lagi, maaf saya lupa. Saya juga saat ini sekali lagi oleh karena kemurahan Tuhan dipercaya oleh pengurus BPD yang baru itu kembali untuk diminta untuk mengurus Perwil gitu ya. Dan saya saat ini memegang Perwil Pusat dan Utara. Dan saat saya membaca daftar gereja-gereja yang dimiliki BPD, ternyata GBI Anugerah Sulung ini juga ada di wilayah Pusat Utara. Jadi saya saat ini bersyukur saya bisa berjumpa secara langsung dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu juga senang bisa melihat saya. Amin. Baik, itu saja. Oke, Bapak Ibu, kita akan segera masuk dalam renungan firman Tuhan. Saya saat ini hendak membawakan renungan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 55 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Di sini saya memberikan judul renungan firman Tuhan adalah undangan hidup dalam anugerah, ya, undangan hidup dalam anugerah. Baik, Bapak Ibu, kita akan mau membaca ayat-ayat ini bersama-sama.
Kalau tidak keberatan, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca ayat-ayat ini secara bergantian. Keberatan tidak Bapak Ibu? Tidak ya? Jadi nanti saya akan membacakan ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Gitu ya. Nah, sebelum kita memulai membaca ini, saya juga ingin mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selamanya. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan jatuh turun dari langit, lalu tidak kembali ke situ, naik dan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, aku akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan sorak-sorai di depanmu, dan segala pohon akan berpecundang. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang saat ini bertanya-tanya, wah, bacaan kita hari ini banyak sekali ya. Satu perikop, ada 13 ayat. Apakah mungkin kira-kira kita bisa membahas semuanya ini? Ya, ini memang kita ada keterbatasan waktu, dan sejauh saya merenungkan bacaan firman Tuhan pada hari ini, semakin saya itu seperti tenggelam gitu ya. Karena ayat-ayat ini dalam perikop ini saya jujur merasakan begitu indah gitu ya, begitu indah. Jadi supaya Bapak Ibu tidak terlalu bingung, paling tidak saya akan menampilkan bagian-bagian yang saya buat di dalam satu perikop ini ya. Bagian yang pertama adalah bagian sebelum hidup dalam anugerah. Itu ada di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-2a ya, sebelum hidup dalam anugerah. Lalu yang kedua adalah memulai hidup dalam anugerah. Itu ada di ayat 2b sampai ayat yang ke-7. Lalu berikutnya adalah hidup di dalam anugerah itu sendiri, yaitu di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Lalu yang terakhir adalah hasil dari anugerah. Kita bisa membagi di dalam, melihatnya di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13.
13. Jadi maksud saya menampilkan bagian ini Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu paling tidak kalau misalnya ini ya, misalnya Bapak Ibu tidak bisa mengerti apa yang disampaikan hari ini, misalnya ini ya, paling tidak Bapak Ibu bisa tahu, oh ini bagiannya seperti ini, dan nanti di rumah bisa membaca ulang ayat-ayat ini, mencari tahu sendiri, merenungkan sendiri, dan mendapatkan berkat yang justru itu adalah berkat yang luar biasa gitu ya. Nah, ini adalah 4 bagian yang akan kita mulai. Jadi tanpa berpanjang-panjang kita akan masuk dalam bagian yang pertama. Bagian yang pertama yaitu sebelum hidup dalam anugerah. Kita lihat di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kedua A. Kalau Bapak Ibu perhatikan bagian ini, yang menarik adalah di dalam Alkitab terjemahan baru itu dimulai dengan kata ayo. Ya. Dimulai dengan kata ayo. Lalu kemudian kita juga bisa menemukan kata hai. Jadi ada ayo, ada hai. Bahkan kalau di dalam bagian ini, kata hai itu bisa diulang sampai 2 kali. Selain hai, kita juga memperhatikan ada kata marilah. Marilah di sini ternyata juga diulang sebanyak 2 kali. Jadi artinya Bapak Ibu, bagian ini bernada seperti suatu ajakan, gitu ya. Ayo, mari, hai, gitu ya. Jadi ini suatu ajakan. Makanya saya memberikan judul renungan firman Tuhan pada hari ini adalah undangan. Undangan hidup di dalam anugerah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya percaya bahwa kita semua pasti pernah menerima undangan, ya. Dan kalau Bapak Ibu menerima undangan, saya tidak tahu ya dengan Bapak Ibu, tapi paling tidak saya memperhatikan dulu undangan ini gimana ya, eventnya apa, pengirimnya siapa, dalam rangka apa gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya paling tidak berpendapat bahwa undangan itu hanya bisa benar-benar diperhatikan paling tidak ada 2 faktor. Yang pertama adalah pada saat kita itu sudah sangat mengenal dan sangat menghormati pihak yang mengundang. Ya. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu orangnya siapa, kita kenal betul, jadi merasa sungkan ya kalau tidak datang. Kalau selain itu juga ada orang yang sangat-sangat kita hormati. Jadi orang yang sangat dihormati ini kalau mengundang kita, wah kalau bisa kita tetap datang gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kita menerima undangan, tiba-tiba menerima undangan, ya ini kita hanya berimajinasi. Misalnya kita menerima undangan tiba-tiba dari Istana Negara, Bapak Presiden mengundang kita, ayo kira-kira gimana? Bapak Ibu berkenan hadir enggak? Saya yakin dan percaya walaupun Bapak Ibu mungkin merasa tidak mengenal dengan Bapak Presiden secara pribadi, tapi paling tidak kita itu sangat menghormati beliau, ya. Jadi kalau kita misalnya menerima undangan dari Istana Negara, wah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti sangat bersukacita dan pasti bahasa Surabaya itu bela-belain gitu ya, bela-belain untuk datang. Nah, mungkin kalau Bapak Presiden terlalu jauh mungkin. Mungkin yang di sini saja. Kalau misalnya Bapak Ibu menerima undangan dari Ibu Gembala. Wah, ini gimana ini? Kira-kira Bapak Ibu mau hadir enggak kalau Ibu Gembala yang mengundang? Seharusnya mau datang ya, karena kita itu sangat menghormati Ibu Gembala yang ada di tempat ini. Kita Bapak Ibu yang sudah berjemaat di tempat ini pasti sangat menghormati Ibu Gembala. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, yang menarik adalah undangan ini, bacaan ini, yang membuat atau yang menulis itu bukanlah istana negara dan juga bukan Ibu Gembala. Siapa kira-kira yang mengajak atau mengundang di dalam bacaan ini? Siapa kira-kira Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan jawaban? Salah enggak apa-apa kok. Tidak mempengaruhi keselamatan kita di surga. Siapa Bapak Ibu? Yang mengatakan, ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Siapa ini yang mengajak? Siapa ini yang mengundang? Ya, saya sayup mendengar di belakang Tuhan.
Ya, memang ini adalah undangan dari Tuhan sendiri. Ya, ini adalah undangan dari Tuhan sendiri. Memang ayat-ayat ini ditulis oleh Yesaya melalui perantaraan Yesaya. Kita percaya ini adalah juga ditulis oleh Yesaya gitu ya. Tetapi Yesaya menulis pun kita percaya bahwa ini adalah Tuhan sendiri yang mengajak. Jadi kalau Tuhan sendiri yang mengajak, kira-kira kita mau memperhatikan atau tidak? Ya, ini pertanyaannya. Kalau kita sangat menghormati Tuhan, seharusnya undangan ini betul-betul kita perhatikan. Ya, itu yang pertama. Atau yang kedua, ada sesuatu yang sangat menarik di dalam undangan ini. Dan saya perhatikan memang ada sesuatu hal yang sangat menarik di dalam undangan ini. Nah, Bapak Ibu, kita tadi sudah tahu bahwa yang mengundang itu ternyata adalah Tuhan sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang diundang? Siapa yang diundang? Kalau tadi Tuhan mengundang, sekarang siapa yang diundang? Yang diundang kalau kita paham dengan teks Yesaya, maka yang diundang itu adalah orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Tapi ini ada satu peristiwa khusus karena pada saat itu orang Israel sedang ada di dalam pembuangan Babel. Jadi saat itu bangsa Israel sedang mengalami yang namanya hukuman Tuhan. Ini kan bangsa yang dablek ya, dablek, tegar tengkuk, dikasih tahu tidak bisa, diajar tidak mau, sehingga akhirnya Tuhan memutuskan Israel dihukum dan dibuang ke Babel. Jadi ini adalah undangan kepada bangsa Israel. Tetapi kita juga percaya bahwa undangan ini juga berlaku kepada kita semua yang ada di tempat ini. Dan perhatikan bahwa undangan ini ditujukan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Kita lihat di ayat yang pertama, hai semua orang yang haus, hai orang yang tidak mempunyai uang. Dikatakan gitu ya, orang yang haus dan orang yang tidak mempunyai uang. Saya perhatikan karakteristik orang yang haus dan orang yang tidak mempunyai uang. Ini adalah orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Gitu ya. Ini saya percaya ini bukan hanya sekedar haus-haus biasa, tetapi haus yang betul-betul sangat kehausan. Dan kita kalau pernah merasakan yang namanya betul-betul kehausan, kita pasti akan panik gitu ya, panik cari ke sana ke sini, cari apa yang cari apa? Kira-kira cari, ini bukan promo ya, ini bukan barang endorse. Cari minum, cari air untuk kita bisa minum. Lalu kemudian kalau misalnya kita tidak punya uang, bingung enggak? Bingung ya, tidak punya uang. Pernah mengalami yang namanya tidak punya uang? Pernah? Ya pernah, tapi ya malu kalau ngaku gitu ya. Ya tidak usah ngaku lah. Paling tidak kita bisa membayangkan situasi orang yang kehausan dan situasi orang yang tidak punya uang. Itu adalah situasi di mana orang itu betul-betul membutuhkan pertolongan. Jadi di sini yang dimaksud sebetulnya bukan hanya sekedar orang Israel, tetapi di sini secara rohani adalah orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Orang yang berdosa, orang yang membutuhkan keselamatan, orang yang tidak berdaya, orang yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Inilah ada sasaran dari ajakan Tuhan. Ya, kita adalah orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan, dan konteks pertolongan yaitu agar bebas dan keluar dari Babel, tetapi yang dimaksud juga adalah dalam hal kerohanian yaitu keselamatan jiwa. Dan kepada orang-orang yang datang menerima ajakan ini ada suatu janji yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan, yaitu janji anugerah keselamatan. Kita bisa lihat di dalam istilah dapat minum air. Ya. Dapat minum air, orang yang haus, kehausan, hampir mati, kemudian dia dapat minum air. Selamat enggak? Selamat. Saya di gereja di tempat kami ini ada seorang jemaat yang unik gitu ya.
Unik kenapa? Karena orang ini, jemaat saya ini, jemaat di tempat kami ini, enggak suka minum. Enggak suka minum, padahal umurnya sudah 70 lebih. Ya. Enggak suka minum, sehingga akibatnya apa? Dia sering kena penyakit. Dan yang bikin dia sampai harus masuk rumah sakit itu kena di ginjalnya. Sudah kena di ginjalnya, sudah dikasih tahu sama dokter, ya Bapak harus banyak minum air. Nanti keluar dari rumah sakit, diulangi lagi, enggak minum air lagi. Akhirnya apa? Masuk rumah sakit lagi. Ya. Gitu terus. Jadi mirip gambaran bangsa Israel yang dablek tadi ya, diajari enggak bisa. Bahkan dokter sendiri yang ngomong, tetap tidak dilakukan. Sehingga akhirnya saya berinisiatif membelikan dia satu botol minum yang besar yang ada takarannya itu ya. Jadi kalau kalau pagi harus minum segini, kalau siang harus minum segini, kalau malam harus minum segini. Sampai saya belikan dia botol minum seperti itu. Dan puji Tuhan masih lumayan nurut. Sehingga akibatnya sekarang sudah jauh lebih membaik gitu ya. Jadi memang ini kelihatannya sepele. Tetapi kalau kita pernah ada dalam situasi yang hampir mati, apalagi di sini gambarannya adalah karena kehausan, pada saat kita bisa minum air itu menyelamatkan jiwa kita. Lalu kemudian selain janji anugerah keselamatan, kita juga bisa melihat ada satu bonus berkat yang melampaui pemikiran. Ya. Wah, ini kalau kita dengar yang namanya bonus berkat, wah kita langsung pasang telinga lebar-lebar gitu ya. Perhatikan. Di sini, ayat yang pertama, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Dan juga anggur dan susu tanpa bayaran. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau secara teks di sini, dapat bonus, dapat gandum gratis tanpa bayar. Dapat anggur dan susu tanpa bayar. Tanpa bayar artinya apa Bapak Ibu? Gratis. Siapa di sini yang enggak suka dapat barang gratis? Angkat tangan. Saya yakin semua pasti suka ya kalau ada dikasih dan itu dikatakan gratis gitu ya. Wah, kita suka sekali. Jangan gratis. Kalau di mal-mal kita carinya apa? Cari yang tanda-tanda merah gitu ya. Apa tanda-tanda merah? Diskon. Suka enggak? Suka gitu ya. Nah, jadi ada janji yang luar biasa, ada janji anugerah keselamatan dan juga ada janji untuk bisa mendapatkan bonus berkat, bahkan berkat yang jauh melampaui pemikiran. Itulah sebabnya Bapak Ibu undangan ini sangat menarik. Ya, menarik karena yang pertama Tuhan sendiri yang mengirimkan undangan ini. Dan yang kedua ada janji-janji di dalamnya. Bukan hanya sekedar janji berkat, tetapi juga janji tentang keselamatan. Dan ayat yang kedua A semakin mempertebal gambaran orang berdosa yang tidak tepat sasaran. Kenapa tidak tepat sasaran? Karena lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Padahal kamu tadi tidak punya uang. Ya, sekarang punya uang, tapi bukan belanja sesuatu yang bukan roti, tidak tepat sasaran. Dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Jadi ini adalah gambaran orang berdosa. Orang berdosa yang tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Bapak Ibu, secara jujur kita harus mengakui bahwa kita adalah termasuk orang-orang yang seperti ini. Kita seringkali adalah orang-orang yang tidak tepat sasaran. Ya, kita adalah orang-orang berdosa yang kalau dalam bahasa asli disebut sebagai hamartia. Artinya apa? Tidak tepat sasaran. Jadi sebetulnya Tuhan itu mau kehidupan kita itu kayak gini loh. Tapi kita tidak mau, kita tuh melenceng. Ini yang dikatakan kita tuh tidak tepat sasaran. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Jadi kepada kita semua ada satu undangan untuk hidup dalam anugerah. Masuk ke bagian yang kedua, yaitu memulai hidup dalam anugerah. Di sini saya katakan bahwa anugerah Tuhan tidak meniadakan usaha manusia.
Kedaulatan Tuhan itu tidak meniadakan tanggung jawab manusia, janji Tuhan tidak meniadakan usaha manusia. Memang kita ini hidup oleh karena anugerah. Kita bisa mengenal Yesus itu semata-mata adalah karena anugerah. Kalau kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kita, itu pun adalah karena anugerah. Tetapi anugerah itu juga harus disampaikan dalam porsi yang benar, dalam porsi yang seimbang. Kenapa? Karena kalau yang diberitakan hanya tentang pemberian, berkat, maka kita akan menjadi salah dalam konsep pemikiran kita. Seakan-akan apa? Kalau sudah ngomong tentang anugerah, itu kesannya kita itu menjadi orang-orang yang pasif. Orang-orang yang sudah tidak melakukan apa-apa. Ya sudahlah, terserah Tuhan. Mau memberkati aku boleh, tidak memberkati aku boleh, gitu ya. Mau menyelamatkan aku oke, tidak menyelamatkan aku oke. Loh, katanya anugerah, itu kan mau-maunya Tuhan. Ya. Nah, ini adalah cara konsep berpikir yang menurut saya kurang tepat, gitu ya. Memang Tuhan memberikan kepada kita anugerah. Memang Tuhan itu memberikan janji hidup yang kekal bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi bukan berarti anugerah itu meniadakan usaha manusia. Tetap ada usaha manusia, ya. Ini saya bukan ngomong manusia mempunyai andil di dalam keselamatan, bukan itu maksud saya, ya. Perhatikan. Kita lihat dalam 3 nasihat firman yang ada di dalam bagian ini. Yang pertama adalah dengarkanlah aku di dalam ayat 2b. Dengarkanlah aku. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan di dalam hidup anugerah itu adalah mendengarkan firman. Iya, memang kita itu mendapatkan anugerah keselamatan, tetapi kita tetap harus menjadi orang-orang Kristen yang senang untuk mendengarkan firman. Kita tetap harus menjadi anak-anak Tuhan yang rindu untuk mendengarkan firman. Bahkan di sini bukan hanya istilah dengarkanlah aku, ada istilah sendengkanlah telingamu. Apa itu sendengkanlah telingamu? Saya menemukan di dalam versi firman Allah yang hidup. Sendengkanlah telingamu itu artinya bukalah telingamu lebar-lebar. Ya, bukalah telingamu lebar-lebar. Ini suatu gambaran ya, karena telinga kita ini kan bukan ada katup yang menutup, yang membuka, kan bukan gitu. Ya, telinga kita selalu terbuka. Tetapi kita juga harus mengakui bahwa seringkali kita itu tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan. Kita seringkali tidak mau betul-betul memperhatikan apa yang Tuhan firmankan. Makanya di sini penting kita memperhatikan adalah istilah dengarkanlah aku, sendengkanlah telingamu, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Ya. Memang kita menerima anugerah keselamatan, tetapi kita tetap harus dengar-dengaran sama firman Tuhan. Ya. Dengarkanlah firman Tuhan dengan baik. Firman Tuhan yang mungkin menyenangkan hati kita, tetapi sekaligus firman Tuhan yang menegur kita, yang mengubahkan kehidupan kita, yang memperbaiki kehidupan kita. Kita harus mendengar. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kata mendengar ini menarik ya. Buat saya ini menarik, karena apa? Saya teringat pada saat Yesaya itu pertama kali mau dipakai oleh Tuhan. Ketika Yesaya melihat kemuliaan Tuhan, Yesaya berkata, celaka aku manusia celaka. Terus kemudian Tuhan bilang apa? Siapakah yang hendak kuutus? Yesaya bilang apa? Ini aku, utuslah aku. Ya, ingat ya kisah itu ya. Tetapi yang buat saya menarik justru ada di dalam Yesaya pasal 6 ayat yang ke-9. Di situ Tuhan memberikan tugas kepada Yesaya. Jadi setelah Yesaya sudah ngomong, ini aku, utuslah aku, Tuhan langsung kasih tugas. Tugasnya apa?
di dalam Yesaya 6 ayat yang ke-9. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Yesaya ini disuruh pergi ke bangsa Israel, suruh mengabarkan firman Tuhan, menyampaikan apa yang Tuhan suarakan, tetapi Tuhan sudah ngomong sama Yesaya bahwa pada saat engkau menyuarakan firman Tuhan, bangsa Israel itu tidak akan mendengarkan engkau. Ya. Padahal ini nabi yang sudah diurapi sendiri oleh Tuhan. Nabi yang luar biasa. Nabi yang baik. Nabi yang bertanggung jawab. Nabi yang betul-betul menyuarakan suara Tuhan. Tetapi Tuhan dari awal sudah ngomong, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai kita itu sama seperti bangsa Israel ini, ya. Sudah banyak dengar firman, ya. Berapa banyak kita datang ke gereja beribadah, tetapi berapa banyak juga perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang Kristen dari dulu sampai sekarang, ya, sampai yang akan datang tetap sama, tidak berubah. Bukankah Tuhan Yesus sama dahulu, sekarang, selamanya tidak berubah? Bukan itu maksudnya. Gitu ya. Tuhan ingin kita itu adalah menjadi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan kemudian ada satu perubahan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai kehidupan bangsa Israel ini sama seperti kehidupan kita, gitu ya. Lalu kemudian kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Roma 10 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Iman kita dapat menjadi tetap kuat. Iman kita dapat terus bertumbuh. Tetap semangat dalam mengikut Tuhan. Tetap semangat dalam melayani Tuhan. Walaupun saat ini situasi sedang tidak baik-baik saja. Dimulai dari mana? Dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Jadi ini nasihat yang harus kita lakukan di dalam hidup anugerah. Lalu yang kedua yang harus kita lakukan adalah mencari Tuhan. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-6, pasal yang ke-55 ini ya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Bapak Ibu, kita harus mengetahui bahwa kita saat ini hidup dalam masa yang luar biasa. Memang situasi dunia tadi saya katakan sedang tidak baik-baik saja. Tetapi dalam hal kerohanian kita sedang menikmati satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita saat ini ada di dalam masa anugerah, di mana saat ini masih tersedia kesabaran Tuhan, pengampunan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Ya. Tetapi bukan berarti masa anugerah, masa pengampunan, masa kesabaran Tuhan ini kita pakai dengan tidak karu-karuan. Kita berbuat semaunya sendiri, kita hidup menurut keinginan kita sendiri. Bukan seperti itu. Ya. Ini adalah satu masa anugerah di mana siapapun yang hendak berbalik kepada Tuhan, inilah saatnya. Siapapun yang hendak menerima undangan Tuhan, inilah saatnya. Ya. Karena saat ini, saat-saat seperti ini tidak akan selamanya, ya Bapak Ibu. Tidak akan selamanya. Masa anugerah ini suatu saat akan habis waktunya. Masa anugerah ini akan habis pada saat yang pertama
kita semua harus menghadap Tuhan. Kita semua dipanggil pulang oleh Tuhan. Kita semua menghadapi yang namanya kematian. Tidak ada satu orang pun yang dapat menghindari ini, termasuk saya. Jadi kita semua harus mempersiapkan diri masing-masing saat ini. Seperti apa kehidupan yang mau kita persembahkan kepada Tuhan pada saat nanti kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Karena pada saat itu tiba, sudah tidak ada lagi jalan balik. Ya, aduh Tuhan, maaf, saya masih belum rajin ke gereja. Wah, enggak bisa. Tuhan, tolong berikan aku waktu sebentar lagi. Aku mau melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Enggak bisa. Enggak bisa. Sadari bahwa masa ini harus kita pakai benar-benar untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua adalah masa anugerah ini akan habis pada saat akhir zaman. Dan kita semua orang-orang percaya saat ini berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan itu segera datang, gitu ya. Ada di sini orang Kristen yang berdoa sebaliknya. Tuhan jangan datang-datang. Enggak ya, seharusnya kita ini orang percaya justru doanya, ayo Tuhan cepat datang Tuhan. Aku siap Tuhan, aku siap, ayo cepat datang Tuhan, aku merindukan kedatangan-Mu Tuhan. Dan pada saat Tuhan datang untuk kali kedua, Dia akan datang sebagai Tuhan dan Raja dengan segala kemuliaannya. Semua orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Di sana akan ditetapkan berkat atau kutuk yang kita terima. Di sana akan ditentukan hidup kekal atau hukuman kekal. Di sana akan ditentukan pahala, upah, mahkota. Jadi bukan berarti kami-kami yang saat ini melayani Tuhan, ini seperti orang bodoh yang bekerja tanpa upah, tanpa imbalan. Berkat jasmani, kita yakin dan kita percaya Tuhan itu cukupkan. Tetapi yang kita nantikan justru berkat Tuhan atau upah Tuhan di surga sana. Gitu ya. Ayo Bapak Ibu, kita sama-sama mau melayani Tuhan. Saya percaya gereja ini membutuhkan pelayanan dari Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, saya walaupun bukan gembala di tempat ini, tetapi saya juga rindu melihat Bapak Ibu itu bisa ikut terlibat dalam pelayanan. Ketahui, sadari bahwa masa ini adalah masa anugerah. Ayo pergunakan hidup kita sebagai sebuah kesempatan emas untuk datang kepada Tuhan. Ya, tadi Tuhan sudah ngomong, carilah aku, berserulah kepadanya selama ia dekat. Gitu ya. Lalu ketiga yang harus kita lakukan adalah bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kita bisa lihat di ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi jelas ya, selain tadi mendengarkan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kemudian mencari Tuhan, berikutnya bertobat kembali kepada Tuhan. Ayat yang ke-7 ini hanya bermaksud untuk mempertebal pengertian dari kesempatan emas yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu, kita masing-masing yang paling mengetahui di manakah posisi kita saat ini di hadapan Tuhan. Adakah kita saat ini orang-orang yang dekat dengan Tuhan? Ataukah sebaliknya, adakah di antara kita saat ini menjadi orang-orang yang jauh dari Tuhan? Jadi, pergunakanlah kesempatan emas ini dengan sebaik-baiknya, kembalilah kepada Tuhan. Bertobatlah dari segala hal yang kita perbuat. Lalu sekarang kita masuk dalam bagian yang ketiga. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11.
Saya percaya bahwa ayat ini seringkali dicomot lepas dari perikop ini. Rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Ayat-ayat ini seringkali dicomot tanpa memperhatikan konteks secara keseluruhan. Jadi kalau dipreteli, biasanya orang itu berpikir bahwa segala macam penderitaan yang kita alami di muka bumi ini pasti ada suatu maksud dan rencana Tuhan yang tidak kita pahami. Karena apa? Karena rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Iya, itu ada benarnya, tapi bukan itu maksud dari ayat ini. Ketika ayat ini terpasang kembali di dalam seluruh perikop ini, maka semakin jelas bahwa yang dimaksud rancanganmu bukanlah rancanganku. Itu adalah tetap bermakna dalam hal keselamatan. Bagaimana orang Israel di dalam masa pembuangan di Babel, tiba-tiba kemudian bisa lepas begitu saja, bebas begitu saja. Sesuatu hal yang bangsa Israel mungkin tidak pernah pikirkan, tidak pernah menduga sama sekali. Tiba-tiba Raja Kores memberikan pengumuman, boleh pulang. Pasti kaget, ketengah, bener tak? Jangan-jangan hoax. Gitu ya. Pasti bingung semua. Karena apa? Tidak ada sama sekali di dalam pemikiran bangsa Israel bisa terjadi seperti itu. Inilah yang dimaksud rancanganku bukanlah rancanganmu. Kamu mungkin berpikir Tuhan itu harusnya datang sebagai panglima perang, melawan semua orang Babel, dan kemudian membebaskan bangsa Israel. Oh, cara Tuhan ternyata jauh lebih ajaib daripada yang dipikirkan oleh bangsa Israel. Melalui Raja Kores, tiba-tiba bangsa Israel bisa bebas begitu saja. Jadi Bapak Ibu paham ya, rancanganku bukanlah rancanganmu, itu bukan berarti pada saat kita mengalami hal-hal yang tidak enak di muka bumi, kemudian kita mengatakan, oh iya karena kita tidak ngerti tentang jalan-jalan Tuhan, kita tidak ngerti tentang rancangan Tuhan. Pada saat kita tidak puas dengan keluarga kita tidak puas dengan pasangan kita, tidak puas dengan anak kita, cucu kita, menantu kita, mertua kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang hari-hari ini masih ngontrak rumah, kepengen punya rumah sendiri, tapi masih belum kesampaian. Terus kemudian kita berkata, rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Tidak puas dengan pekerjaan yang kita miliki sekarang, tidak puas dengan gaji kita, tidak puas dengan bos, ya bosnya kok gini. Tidak puas dengan rekan-rekan yang ada di kantor kita. Terus kemudian kita ngomong, rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku. Bukan itu maksudnya. Bisa paham ya Bapak Ibu ya? Seperti tadi saya katakan tentang keselamatan bangsa Israel dari Babel. Sama sekali tidak di luar pemikiran bangsa Israel. Termasuk keselamatan jiwa kita. Dikerjakan secara luar biasa melalui karya salib Kristus Yesus. Allah sendiri datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Siapa yang berpikir seperti itu? Bahkan sampai sekarang banyak orang yang masih tidak bisa menerima, bukan? Bahwa Allah itu yang datang ke dalam dunia menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita semua. Karena kalau bukan Allah sendiri yang menyelamatkan manusia, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Seperti tadi, orang yang haus dan orang yang tidak punya uang. Tidak berdaya sama sekali. Jadi jangan berpikir bahwa keselamatan itu ada andil dari manusia. Bukan. Keselamatan itu benar-benar anugerah dari Tuhan. Pemberian Tuhan yang luar biasa yang harus kita sikapi dengan sesuatu yang sangat mahal, yaitu darah Yesus Kristus sendiri yang tercurah di atas kayu salib. Kalau Tuhan tidak memberikan hidupnya dengan cara demikian, bagaimana manusia itu bisa ngerti bahwa Allah itu sungguh-sungguh mengasihi manusia? Bagaimana kita bisa mengerti bahwa
Allah itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Pertanyaannya, kalau segala macam hal di muka bumi ini, ya, seperti yang kita pikirkan, tadi saya ngomong, tidak puas dengan ini, tidak puas dengan itu, terus ngomongnya rancanganmu bukan rancanganku. Lah, terus, kalau semuanya persis seperti yang kita pikirkan dan yang kita harapkan, pertanyaannya, apa yang mau kita kerjakan dalam hidup ini? Apa yang Anda harapkan dari hidup ini? Saya percaya jawabannya pasti kembali kepada ego kita masing-masing. Kenyamanan diri kita sendiri. Aku tidak puas dengan gajiku loh. Kamu maunya apa? Naik gaji. Oke, naik gaji. Terus kalau sudah naik gaji mau apa? Melayani Tuhan atau ngelencer? Sakit tidak sembuh-sembuh. Sudah doa sama Tuhan, sungguh-sungguh. Tuhan masih belum memberikan kesembuhan itu kepada kita. Pertanyaannya, kalau engkau sembuh dari sakitmu, apa yang hendak engkau lakukan? Untuk dirimu sendiri atau untuk Tuhan? Jadi mari pertanyakan itu. Kenapa ini penting? Karena seringkali orang Kristen itu punya konsep pemahaman yang keliru tentang Tuhan. Kalau Tuhan menjawab semua doa kita, itu artinya Tuhan itu baik. Kalau Tuhan hanya menjawab sebagian doa kita, itu artinya Tuhan kurang baik. Ya baik, tapi kurang baik. Gitu ya. Sebaliknya, kalau Tuhan tidak menjawab semua doa kita, artinya apa? Tuhan tidak baik. Padahal apapun yang terjadi, baik hal-hal yang baik yang kita terima, maupun hal-hal yang menurut kita tidak baik, tetap Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Iman kita adalah iman yang seharusnya benar-benar percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukannya. Tetapi jika seandainya Tuhan tidak melakukan, Dia tetap adalah Tuhan yang baik. Semua rancangan Tuhan dan jalan Tuhan pasti akan terbukti, terlaksana, dan berhasil. Itulah kata firman Tuhan. Bagian yang keempat yang terakhir. Sekarang kita sudah hidup di dalam anugerah. Lalu apa hasil dari anugerah? Kalau kita sudah hidup dalam anugerah, kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-12. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita, akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Artinya, pada saat kita sudah hidup di dalam anugerah, maka kehidupan kita itu akan menjadi suatu kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai. Siapa di antara kita yang tidak kepingin kita ini hidup di dalam dunia, hidupnya penuh dengan sukacita dan damai. Di dunia maupun di surga, nanti kelak kita akan hidup penuh dengan sukacita dan damai. Lalu yang berikutnya yang terakhir, kalau kita sudah hidup dalam anugerah Tuhan, maka akan terjadi suatu perubahan dan pertumbuhan rohani dan karakter yang terus-menerus akan menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Ayat yang ke-13, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Jadi Bapak Ibu, prinsip anugerah apa yang bisa kita pelajari di dalam pasal 55 ini? Memang pasal 55 ini menyiratkan bahwa keselamatan dapat terjadi adalah karena andil manusia, padahal bukan. Itu semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Kita harus teliti membaca ayat-ayat ini dengan baik supaya tidak sampai salah di dalam konsep tentang anugerah. Kita harus tahu bahwa pemegang kendali itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Kita adalah
pihak yang tidak berdaya, pihak yang tidak dapat menyelamatkan diri sendiri kalau tidak ada yang menolong. Sadari dengan baik bahwa hidup ini adalah anugerah, Tuhan sudah menyelamatkan kita, dan biarlah kita sendiri juga mau meneruskan kabar baik ini kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu bisa menyampaikan kabar baik ini kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, kepada orang-orang yang ada di pasar yang seringkali kita temui, teman-teman hangout kita, cangkruan kita, ya. Ada banyak orang-orang yang saat ini dipercayakan Tuhan untuk bergaul dengan kita. Manfaatkan itu dengan baik. Dan kita lihat karya Tuhan di dalam kehidupan kita, itu akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama bangkit berdiri.